anaknya lagi tidur, kita harus ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal rumusnya, pada saat anak tidur, kita harus ikut tidur. Peran tanggung jawab seorang bunda ketika udah punya anak, itu berbeda ketika dia belum punya anak. Itu nomor satu banget. Nah, kita mampu nggak merasakan si beban tanggung jawabnya ditambah overthinkingnya kita? Bisa nggak ya aku ngejalanin untuk nyusuin lagi, nah kalau kayak gitu lagi keulang lagi gimana gitu? Dulu waktu masih ABG gitu suka berhayal nggak sih? Kayak mau punya anak berapa nanti? Iya, aku pernah sih. Iya kan? Iya. Nah, waktu itu pengen punya anak berapa? 5. Oh, banyak banget. Aku dua aja udah cukup. Proses penerimaan diri gitu kan, itu kayaknya susah banget tuh ya Mbak Samantha. Mungkin Bunda Mega juga mengalami gitu ya, kayak oh kayak hilang ya jati diri aku nih gitu. Iya banget. Sempet gitu juga gak sih kayaknya, ya aku yang dulu tuh kemana, pokoknya kayak hilang aja jati dirinya nih Bunda Samantha gitu. Boleh gak sih kasih kayak kenapa itu bisa terjadi, lalu kayak kita tuh harus gimana kalau di fase seperti itu? Menghadapi situasi bunda baru melahirkan dan memiliki peran yang baru, baik anak 1, anak 2, anak ketiga, itu semua sama. Karena anak pertama, aduh aku sekarang udah jadi bunda, anakku 1, perempuan kah atau laki-laki kah, rasanya sama bebannya gitu kan. Anak 2, aduh sekarang aku jadi bunda anak 2, bisa nggak ya aku? Itu kan selalu pertanyaan pertama. Iya. Kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalau anak aku nakal gimana ya? Kalau nanti nggak bisa bayar uang sekolah gimana ya? Bun, tolong, belum kejadian. Jangan dipikirin ya, masih jauh gitu. Pikirin aja sekarang gitu. Oh dia lagi butuh ASI, oh dia lagi butuh untuk berkembang dulu, kita stimulasi dulu, kita nikmatin dulu gitu kan. Kalau aku pada saat itu yang bikin aku rada galau itu adalah, duh kan aku masih pengen kuliah, terus ngelahirin anak, bisa nggak ya kuliah ntar? Terus ngeliatin postingan temen-temen kayak, lah mereka udah pada kerja, ada yang kuliah, aku kapan nih? Gitu. Terus tapi kan kita tahu dan kita menyadari bahwa itu semua ada timingnya. Oke, sekarang ngurusin anak dulu, ngegedein anak dulu, fokusnya di sini. Nah, proses penerimaan itu disesuaikan dengan timingnya kita. Hamilnya direncanakan nggak? Iya, hamilnya. Iya kan? Iya. Kalau hamilnya direncanakan jauh lebih mudah untuk penerimaannya dibandingkan yang hamilnya nggak direncanakan. Karena proses direncanakan tuh udah ada pengen. Aku udah pengen nih jadi ibu, udah pengen nih jadi bunda, pengen punya anak, pengen ngasuh anak, pengen ngegedein anak gitu. Nah pada saat udah siap menjalani peran itu kan akhirnya jadi hamil. Iya. Nah tapi kan pada saat proses melahirkannya, lo kok jadi nggak bisa ya menerima, kok kayaknya susah banget ini segala macem gitu. Itulah proses penerimaan. Proses penerimaan itu siklusnya nggak tiba-tiba langsung bisa menerima, tapi kita berkutat dulu sama diri kita. Karena gini, peran tanggung jawab seorang bunda ketika udah punya anak itu berbeda ketika dia belum punya anak. Itu nomor 1 banget. Nah, kita mampu nggak merasakan si beban tanggung jawabnya ditambah overthinkingnya kita? Kalau kita ngerasa mampu, itu udah 60-70% kita menerima diri kita. Tapi kalau kita belum merasa mampu, maka kita bantu untuk diri kita merasa mampu dulu. Dan mampu itu bukan berarti semuanya harus kita yang handle. Iya. Tapi dengan kita cari bantuan, kita hadapi, dan lain sebagainya. Kalau kita ngerasa, kayaknya dulu aku salah deh. Harusnya aku sering kompres pakai air panas nih, biar nggak bengkak, misalnya gitu. Ya udah, puk-puk diri sendiri, maafin diri aku ya, aku lalai, kemarin belum merawat diriku gitu. Fokusnya di situ. Kalau kita tahu gitu ini, tapi kita nggak pernah ada posisi yang puk-puk diri kita sendiri,
ya makin nyalahin diri sendiri. Aku adalah bunda yang buruk buat anakku, aku adalah bunda yang menyusahkan, bukan bikin anak jadi gampang. Tuh kan sekarang aku sakit, nanti aku, nah itu udah balik lagi tuh, jadinya menyalahkan diri sendiri, malah jadi nggak menyampai proses penerimaan. Tapi kalau kita fokus kepada aku sekarang lagi sakit nih, aku perlu mengobati diri aku, pokoknya aku tuh pengen banget deh cepet sembuh supaya nanti aku bisa ngerawat, ketemu sama babyku lagi. Aku pengen belajar jadi bunda yang lebih siap lagi seperti apa. Sambil jalan kita sambil belajar, sambil jalan kita sambil mencari banyak informasi baru yang bisa sesuai sama yang kita perlukan, kita butuhkan. Terus cari lagi formulanya kalau misalkan kita biar ngerasa seneng itu dari apa gitu kan, dari jokes apa, kumpul sama siapa, ya udah itu yang kita perbaiki. Oke, berarti emang proses penerimaannya tuh panjang dan ya udah semuanya harus dari diri kita gitu sendiri yang mulai ya Mbak Sam ya. Lalu kayak kehilangan jati dirinya tadi itu sebenarnya sampai kapan, sampai akhirnya kita nemuin lagi nih kembali diri kita gitu, ada nggak sih Mbak waktunya itu? Tiap orang bisa beda-beda banget ya, tapi penerimaan diri nggak selalu harus datang dari diri kita terus. Bisa aja tadi Bunda Firly kan cerita dari suaminya ngingetin ya kan. Itulah kenapa kita butuh support system. Ada orang di sekitar kita yang mengingatkan. Bunda Mega, ada suaminya, ada orang tuanya juga yang mengingatkan gitu. Nah, apa yang kita rasa kita jati dirinya nggak ada lagi, kayaknya aku bukan orang yang kemarin, ya jelas kita nggak akan pernah jadi orang yang baru seperti yang kemarin, sekalipun kita nggak punya anak. Karena akan ada di fase kehidupan kita yang misalkan gini, dari usia 20 sampai 30, kita ngerasa kayaknya kita udah puas lah main gitu, terus kita menikah. Tapi pada saat kita menikah pun, kita tuh udah menjalani peran yang berbeda loh. Jadi punya suami gitu kan, walaupun belum punya anak nih. Nah, terus umur 35 akhirnya punya anak, kita jadi bunda gitu. Itu kan peran yang baru lagi. Tapi kalaupun misalkan kita belum punya anak sampai umur 35, dari usia 30 sampai 35 itu pun udah banyak peran kita yang merasa berubah. Kayaknya aku udah gak kayak aku waktu umur 20 deh. Kayaknya aku udah beda deh sekarang gitu. Itu fase kehidupan manusia seperti itu. Yang banyak banget dipengaruhi akan banyak hal. Gak cuma beberapa, nggak cuma 1-2 aspek aja. Oke, jadi emang seperti itu. Lalu tadi kan sempat Bunda Mega juga waktu itu ceritanya ada ke Hai Bunda kalau sampai trauma juga punya anak, karena struggle banget nih menyusui itu. Boleh nggak sih di sharing ke bunda-bunda lain tuh kenapa sampai kayaknya kok aku nggak mau punya anak lagi gitu? Jadi emang di aku tuh fase menyusui yang benar-benar bikin aku down gitu ya, sampai bikin trauma sih sampai sekarang juga, karena memang anak aku tuh nggak bisa DBF saat itu, walaupun aku udah coba gitu kan, tetap aja dia nangis terus nggak mau, karena udah bingung puting. Akhirnya aku jadi full pumping. Nah dari full pumping itu karena produksi ASIku juga banyak ya. Kalau pumping itu kan nggak ngosongin seperti mulut bayi kan ya, jadi ternyata tuh mengendap, terus aku jadi meriang, ngerasain meriang gitu. Ternyata aku kena mastitis, sampai sebelah kiri payudara aku tuh sampai membengkak, dan itu rasanya tuh sampai sekarang aku masih berasa sih, bener-bener sakit banget, ngelebih-lebihin aku waktu aku operasi sesar. Itu nggak ada apa-apanya deh, karena mastitis ini benar-benar sakit banget, nggak disentuh aja sakit, apalagi kalau kita kesentuh sedikit itu, wah, aku udah kerjaannya cuma nangis, disuruh paksa pumping kan, suruh keluarin, tapi itu benar-benar sakit banget. Dan sampai akhirnya aku harus ngejalanin operasi itu, di insisi dikeluarin cairannya. Dari satu payudara itu ada 1 liter percampuran antara ASI, nanah, dan darah. Nah, dari situ padahal umur anak aku baru 40, tepat banget habis cukuran rambut 40 hari. Anak aku tinggalin 1 minggu di rumah sakit. Itu juga aku kayak kangen banget sama anak aku. Baru 40 hari kita ketemu loh gitu kan ya. Setelah yang ditunggu-tunggu, tapi aku harus terpisah, aku harus operasi, ngejalanin rawat inap di rumah sakit. Nah,
itu sih bikin aku kayak aduh ntar dulu deh punya anak, bisa nggak ya aku ngejalanin untuk nyusuin lagi, ntar kalau kayak gitu lagi keulang lagi gimana gitu. Padahal info yang aku dapat dari dokter di insisi itu supaya aku bisa menyusui untuk anak yang kedua gitu. Cuman kalau dari mental akunya kayaknya masih belum siap gitu, masih belum siap, takutnya keulang lagi kayak gitu, dan aku takutnya jadi nggak sanggup gitu, nggak sanggup untuk ngadepin itu gitu sih. Perjuangannya udah besar banget nih. Iya, baru operasi sesar loh, 40 hari langsung operasi payudara insisi. Itu sih aku makanya masih belum siap, sampai saat ini belum siap. Nah, kalau Bunda Samantha nih melihat mendengar cerita Bunda Mega gitu ya, trauma yang terjadi itu timbul karena emang kurang persiapan mental atau seperti apa sih Bunda Samantha? Kita nggak pernah bisa prediksi kalau yang namanya trauma ya, karena trauma itu kan bisa kejadian yang berulang tapi menyakitkan, atau satu kali kejadian sangat menyakitkan gitu. Jadi kita terkejutnya tuh terkejut level yang sangat tinggi, terus itu membekas di dalam diri kita. Nah kalau yang dialami sama Bunda Mega sekali kan, bengkak gitu, harus operasi, tapi kok gini banget sih gitu, sakitnya itu loh gitu kan. Nah sehingga rasa itu kayaknya nggak kuat kalau misalkan harus mengalami hal itu lagi. Nah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada rencana, keinginan mau punya anak lagi, lebih baik hubungi ke psikolog gitu ya, untuk bisa diproses traumanya tadi. Nah, trauma itu bisa diproses, ada berbagai teknik sebetulnya yang psikolog bisa tahu, tapi pastiin aja kayak kalau misalnya mau ke psikolog gitu, saya tuh punya keluhan ini gitu, singkat aja, saya mau tujuan goalsnya adalah menyembuhkan trauma saya gitu. Jadi psikolognya udah langsung tahu, oh saya bisa atau enggak menangani gitu. Jadi kan memotong pangkas ya, maksudnya di pertemuan pertamanya tuh nggak terlalu banyak untuk nanya-nanya kenapa, masalahnya apa, terus sesuai dengan background psikolognya atau enggak gitu. Nah kalau udah sesuai dengan background psikolognya, nanti baru ditanya kan berikutnya budgetnya nih, budget psikolognya berapa gitu. Kalau misalnya cocok sesuai, kita di hari pertama tuh kita harus pastikan tanya kalau konsultasi sama psikolog untuk menyembuhkan trauma saya ini, saya butuh berapa kali sesi pertemuan gitu. Nah itu biasanya bisa dijelaskan. Dan untuk trauma itu nggak bisa kita mengobati diri kita sendiri, harus ke psikolog gitu. Jadi memang sangat memprihatinkan sebetulnya trauma itu bisa terjadi, tapi healing is possible. Karena kalau trauma, kata kuncinya sebenarnya adalah kita butuh support system lagi. Tapi support systemnya berbeda dengan orang-orang yang di sekitar kita udah memberikan support system itu. Karena dengan pergi ke psikolog, melakukan intervensi ya untuk bisa menyembuhkan trauma kita, itu kita benar-benar ada empatinya gitu, yang benar-benar kita tuh merasa dispesialkan. Terus gitu teknik yang dipakai juga gitu kan, gimana cara approach kliennya, gimana cara untuk bisa membuat klien ngerasa nyaman. Nah itu semua tuh diperlukan dalam proses kita recovery dari trauma kita. Jadi emang sesegera mungkin cari bantuan psikolog gitu ya Mbak Samantha, agar nggak berlarut-larut. Sebaiknya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan traumanya pun sudah disembuhkan, tapi tetap nggak pengen punya anak lagi, itu cerita yang berbeda. Oke, itu dua hal yang berbeda ya bunda-bunda. Lalu tadi kan juga sempat kita obrolin ya, tadi Mbak Samantha juga sempat singgung gitu, kalau sebaiknya persiapan mental jadi bunda itu disiapin deh dari jauh-jauh hari gitu. Sebenarnya kapan waktunya tuh yang pas nih untuk nyiapin mental sebagai bunda? Aku mau tanya dulu ya. Dulu waktu masih ABG gitu suka berhayal nggak sih? Kayak mau punya anak berapa nanti? Iya, aku pernah sih. Iya kan? Nah, waktu itu pengen punya anak berapa? 5. Oh, banyak banget. Aku dua aja udah cukup. Nah, pertanyaan berikutnya. Kebayang nggak dulu tuh pengennya punya anak kayaknya umur berapa gitu? Kebayang.
Umur berapa? Umur 23. Umur 23. Aku 26 lagi. 26. Bener nggak kejadiannya di umur-umur itu? Aku kejadian. Aku enggak. Kamu bener di umur 23. Kalau Bunda Firly? Aku enggak. Aku di 28 deh kalau nggak salah. Oh, nggak beda jauh ya, gitu. Oke. Jadi kenapa perlu gitu kan? Karena itu akan membangkitkan rasa kita semangat. Wow, punya anak nih gitu. Perempuan itu tuh akan ngerasa senang ketika dia bisa punya anak. Karena perasaannya kayak aku sempurna. Gitu kan. Udah jadi perempuan sejati gitu kalau dia punya anak. Rasanya kan kayak gitu ya. Nah, dengan kondisi ini gitu, kita tuh nggak sadar dari yang kita remaja itu, kita berfantasi punya anak umur berapa, jumlah anak berapa, sebenarnya udah suka kepo-kepo nggak? Kalau aku sih kepo-kepo enggak sih. Cuman seneng denger ceritanya aja. Dengar ceritanya kepo kan? Iya, termasuk kepo ya. Iya dong, dengar cerita orang punya pengalaman punya baby kayak benar, gimana, benar. ngeliatin baby yang lewat, ih lucu nih. Iya, aku suka banget. Bunda Firly juga gitu. Iya. Nah itu kan udah ada ketertarikan kita untuk mengasah diri kita siap kan. Nah yang berikutnya adalah yang jarang dilakukan orang, main langsung sama babynya, ngasuh langsung babynya. Kalau aku kebetulan aku punya kakak-kakak sepupu yang usianya jauh-jauh, kakakku juga usianya jauh sama aku, mereka punya anak, aku suka bantuin keponakan-keponakan gitu pada saat dulu. Jadi kayak udah terlatih gitu. Nah itu yang kurang, nggak semua orang punya kesempatannya. Iya, benar lagi Mbak. Iya kan? Kayak makanya pas ada anak tuh kayak aku takut mau gendong, mau apa gitu ya. Karena setiap orang nggak semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa punya pengalaman sama baby-baby ini, jadinya fokusnya cuman di pengetahuan informasi aja, baca gitu. Oh kayaknya aku udah siap deh ini itu dan lain sebagainya. Ntar aku tanya dulu nih ya persiapannya. Kalau nikah direncanain nggak? Iya. Direncanain. Ngobrol nggak sama suaminya? Ngobrol panjang kali lebar. Habis nikah mau langsung punya anak atau enggak? Iya, diobrolin dong. Kan? Nah dari situ aja udah harus ada negosiasinya, aku siap atau enggak. Gitu. Jadi perkara punya anak itu bukan cuman perkara oke, aku hamil anaknya sehat. Tapi secara mental kita ekspektasi dalam pernikahan itu seperti apa sih? Kenal sama pasangannya, seberapa cepat, seberapa lama, seberapa dalam kenal, apakah ketika baru menikah itu udah bisa langsung oke, kita punya anak karena kita udah sama-sama kenal deket banget atau gimana, itu semua harus dibicarain sebetulnya. Karena semakin kita memiliki pasangan yang seirama sama kita, yang bisa memberikan banyak support ke kita, kita akan semakin ngerasa mental kita siap. Karena kayak gini pemikirannya, aku ada satu orang yang bisa aku andalkan untuk membantu aku kalau aku kenapa-napa, yaitu pasangan kita. Gitu, itu persiapan nomor 1 tuh mentalnya. Abis itu persiapan finansialnya kan. Finansialnya itu akan berkaitan kalau nanti proses dalam kehamilannya butuh kita harus ke dokter, butuh nanti suplemen tambahan, butuh nanti biaya kalau kita melahirkan, untuk baju-baju anak dan lain sebagainya, perlengkapan yang dibutuhkan bayi. Itu semua yang pertama kali harus kita siapin. Nah, kalau udah kitanya juga termasuk yang suka cari-cari info dan lain sebagainya, untuk benar-benar membuat kita jadi siap, tanya di sekitar kita siapa yang udah punya baby. Coba aja datang main gitu. Kita tuh sekarang masyarakat yang kayaknya lack of social interaction ya. Ya kan? Coba deh main, mau itu bayinya tetangga, bayinya kakak adik kita atau keluarga kita, teman-teman kita, kalau ada coba. Terus kalau nggak ada gimana? Coba ke rumah sakit, ke ruang bersalin, biasanya kan ada itu kan ruang yang bayi-bayi tapi ditutup kaca, kita bisa lihat gitu kan. Itu dulu memperhatikan dulu gitu si bayi-bayi itu seperti apa, kalau dia ngulet apa segala macam.
aduh PR banget harus ke rumah sakit. Ada banyak video loh. Sekarang kita juga bisa memperhatikan dari situ gitu kan. Ya itu yang kita pelajari gitu. Dan kita membayangkan, memposisikan diri, menakar kita siap nggak gitu. Dan tadi ketika kita udah semakin siap, proyeksinya adalah dalam jangka waktu tahun ini aku benar-benar bisa menyesuaikan kondisi dalam posisi yang aku insya Allah sehat walafiat, insya Allah happy, nggak terlalu punya beban banyak pikiran gitu. Jadi proses kehamilannya akan berlangsung dengan sangat baik, nanti proses melahirkannya juga akan berlangsung dengan insya Allah baik juga. Seperti itu sebetulnya prosesnya. Oke, berarti emang nggak ada waktu pasti ya Mbak Samantha, kapan sebenarnya kita harus menyiapkan mental dari sebelum nikah, jauh-jauh hari, dari remaja. Iya, tiap orang beda-beda kan. Tapi paling nggak gini, ketika kita masih muda gitu ya, belum kebayang, ya sekarang nyari pasangan kan katanya susah gitu kan. Tapi kita belum kebayang siapa yang jadi pasangan kita aja tuh, kita kebayangnya aku tuh pengen jadi ibu, aku pengen jadi bunda, aku pengen loh ngerasain loh gitu. Itu dulu loh kebutuhan perempuan ternyata yang kalau udah ada needs-nya, kebutuhan untuk jadi bundanya, ya paling mentalnya udah 50-60% siap kan. Tinggal kita gimana nih gitu untuk bisa mewujudkannya itu, untuk bisa punya wawasannya, informasinya, menyiapkan finansialnya, kita terbiasa bayi itu seperti ini dan itu, jadi kita nggak terlalu banyak kebingungan. Oke, intinya setiap bunda punya waktunya masing-masing gitu ya untuk menyiapkan diri. Oke, nah Bunda Mega kan sebenarnya anaknya sekarang udah 4 tahun. Iya, betul. Kan banyak banget nih tantangannya setiap hari gitu ya menjadi bunda gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Sam ya untuk bunda-bunda juga di rumah gitu agar kita tuh tetap sehat secara mental gitu menjalani peran sebagai bunda? Iya, setiap bunda itu pasti ada struggle-nya macam-macam gitu ya. Ada yang struggle-nya sama pasangannya, ada yang struggle-nya sama anak. Tapi yang pasti semua struggle, masalah lelah itu sama. Ya, setuju. Nah, jadi kalau kita tahu kita lelah, butuhnya apa? Tidur. Jadi harus Tidur, istirahat gitu. gitu. Tapi nggak bisa tidur, kurang ini itu dan lain sebagainya. Oke, berarti membuat tubuh kita merasa rileks. Membuat tubuh kita merasa rileks salah satunya adalah breathing exercise, latihan pernafasan, atau dengerin lagu yang bisa bikin kita jadi ngerasa lebih tenang gitu. Atau kita suka melakukan hobi apa? Misalnya ada yang suka hobi journaling, ada yang suka hobi art therapy. Maksudnya art tuh bikin karya seni ya, nggak harus menggambar melukis, tapi meronce itu juga salah satu kegiatannya. Terus knitting ya, kita itu juga bisa salah satu kegiatannya kita bisa lakukan untuk mengisi hari-hari kita, mengeluarkan lah gitu overthinkingnya kita. Nah, terus udah gitu yang bisa dilakukan lagi juga call friend. Telepon teman, ngobrol-ngobrol. Cerita, diluapkan gitu. Apa sih keluh kesahnya? Karena yang namanya bunda itu butuh banget untuk bisa didengarkan. Nah, juga ada satu pemahaman yang dari tadi kita bahas ya, terkait penerimaan diri, terkait tanggung jawab peran yang baru. Itu kenapa sih bunda-bunda tuh selalu punya pemikiran di otaknya itu harus jadi bunda yang sempurna. Yes. Iya, apalagi untuk bunda baru. Iya. Pasti pengennya kayak gitu. Padahal enggak loh, nggak ada yang sempurna loh gitu kan. Ya udahlah, kita menerima bahwa kita tuh bisa jadi bunda, punya anak aja tuh udah bikin kita bahagia nggak sih? Ya kan, Iya. kita mau ngasih contoh ke anak kita yang seperti apa kalau kitanya nggak bisa bahagia. Semuanya jadi cuman bisa dilakuin tapi nggak ada feel-nya, gimana dong? Iya kan? Kalau aku tuh orang yang berantakan, terus aku harus jadi bunda yang rapi karena harus ngasih contoh ke anak gitu. Tapi ntar bawaannya marah terus karena ngomel terus jadinya gitu kan.
stres sendiri nggak sih? Iya. Iya. Tapi kalau oke, aku orang yang berantakan, aku tuh udah jadi bunda, aku coba mau lebih merapikan supaya nggak terlalu berantakan, nggak terlalu chaos. Akhirnya kan semua dibawa santai. Yang ayo nak gitu, anaknya umur 2 tahun misalnya, kita sambil nyanyi tidy up atau apa untuk ngeberesin mainannya atau gimana, yang penting udah dibiasain untuk berberes gitu. Walaupun kualitasnya nggak harus kayak Marie Kondo gitu ya, rapi banget gitu kan. Jadi kita nggak terlalu stres. Terus jangan membandingkan diri kita sama bunda yang lain gitu, karena pasti pengalamannya beda-beda. Apa yang ada di internet itu tidak semuanya betul, ya kan? Masa sih kalau rumahnya cantik terus gitu, curiga tuh rumah atau studio. Rapi terus ya. Iya kan, karena benar-benar rapi tapi punya anak toddler gitu. Yang kita tahu kalau punya anak toddler pasti rumahnya agak-agak berantakan, nggak mungkin bisa 100% rapi. Gitu. Jadi jangan terlalu kita membandingkan dan bikin diri kita tuh jadi harus ngikutin standar bunda yang lain. Padahal itu bukan kondisi kita yang tepat untuk mengikuti standar itu. Mencontoh yang baik itu boleh, tapi benar-benar ngikutin patokannya harus kayak gitu banget tuh pasti berat banget deh. Nah mungkin dari secara keseluruhan sharing kita tadi gitu, Bunda Mega boleh nggak sih kasih pesan-pesan kepada para bunda lainnya gitu yang waktu itu mungkin mengalami hal yang sama gitu, atau sekarang bunda udah melewatinya gitu, boleh? Jadi kalau dari aku ya, dari pengalaman aku, karena aku kurang persiapan, jadi banyak struggle-nya untuk menjadi ibu baru. Nah, untuk para bunda-bunda nih, menurut aku ya, boleh dari jauh-jauh hari kita cari tahu gimana sih kalau nanti kita jadi bunda. Terus ya benar ya tadi yang diinfo sama Bunda Sam, kalau kita tuh nggak apa-apa lah, nggak sempurna gitu ya. Yang penting kita bahagia. Kalau dari aku sih itu sih. Oke, yang penting bahagia. Nggak usah terlalu sempurna ya, Bun ya. Nggak apa-apa kan ya, kita nggak sempurna. Yang penting makan terus kan? Ah iya, biar nggak lemas. Menghadapi hari-hari bersama toddler. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bunda Sam kali ya, boleh nggak sih kasih kayak penutup gitu ya untuk bunda-bunda semuanya yang kayak emang capek jadi bunda tuh gitu, perjalanannya panjang gitu ya, dan kayaknya apa sih yang harus, ya udah nih bun, nggak usah jadi sempurna gitu. Boleh mungkin Bunda Samantha. Hai bunda semua yang sekarang lagi hamil atau baru melahirkan atau bahkan udah punya anak yang cukup besar gitu ya. Siap atau nggak siap pada saat kamu punya anak, toh kondisinya sekarang kamu sedang menghadapi situasi yang perlu mempersiapkan diri kamu untuk melahirkan, atau anak kamu membutuhkan peran kamu sebagai bunda lebih aktif lagi bagi kehidupannya mereka. Aku cuma mau mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini itu udah semaksimal mungkin bisa kamu lakukan buat anak kamu. Terus mengapresiasi diri kamu, mengapresiasi perjuangan kamu, usaha-usaha kamu untuk bisa ada di kondisi saat ini. Dan tolong selalu pilih diri kamu pertama kali. Ketika kamu merawat diri kamu mempedulikan kesehatan kamu mempedulikan kondisi mental kamu. Nggak apa-apa kok kalau kita mau melambaikan bendera putih butuh pertolongan. Kita nggak harus selalu jadi bunda yang kuat, nggak harus selalu jadi bunda yang sempurna, nggak harus selalu jadi bunda yang ideal kayaknya seperti di majalah-majalah gitu ya. Enggak, anak kamu itu cuma butuh bunda yang hadir buat mereka. So pastikan kamu bisa hadir untuk mereka walaupun kamu nggak bisa jadi sempurna. Aku mau nangis. Dengarnya terenyuh banget. Ya ampun, thank you Bunda Samantha untuk penutupnya. Manis banget seperti biasa. Thank you juga buat Bunda Mega udah mau sharing-sharing bareng kita di sini. Beneran udah bergelimang ya? Iya, jangan dilanjut Bu, nanti bisa cirembai. Boleh loh, nggak apa-apa loh. Abis ini. Setelah ini kita lanjut ya di belakang untuk berderai-derai. Nah sebenarnya banyak banget sih yang masih akan terus aku tanyakan gitu ya, tapi kayak udah selesai
obrolan kita di Bunda Talks kali ini, karena banyak banget yang hal bisa dipelajari dari Bunda Mega juga Bunda Samantha gitu ya. Nah terus bunda-bunda sekalian boleh banget kalau misalnya punya kayaknya mau ngobrol sama siapa lagi nih di next Bunda Talks gitu ya, boleh di komen di bawah, terus kasih tahu nih siapa ya kira-kira yang selanjutnya atau topik apa yang bakal kita bahas lagi gitu ya, kasih komen di bawah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bunda Samantha atas sharing-sharing ilmunya, terima kasih juga untuk Bunda Mega udah mau sharing-sharing juga pengalamannya untuk bunda-bunda semua. Terima kasih untuk bunda dan ayah di rumah yang sudah nonton Bunda Talks, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, lalu share juga ke bunda-bunda lainnya agar informasi ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata, dan aku Firly bersama Bunda Samantha dan Bunda Mega pamit. Sampai jumpa di Bunda Talks selanjutnya.